Halo Fox, welcome di acara Nobar Hima di episode pertama. Kira-kira apa nih Hans yang kita bahas? Oke. Sebelumnya, Nobar Hima adalah ngobrol bareng Hima yang ada di vokasi mengenai studi yang diampunya melalui podcast. Dan di episode perdana ini, kita akan berbincang mengenai kenapa vokasi dan tanggapan Hima vokasi UNER terhadap stigma buruk vokasi itu sendiri. Oke, sebelum kita lanjut, boleh kenalan dulu nih. Halo teman-teman, kenalin, namaku Safira dan rekanku Hans yang akan membawa Nobar Hima pada hari ini. Oke. Sebelumnya boleh nih kita kenalan sama teman-teman narasumber kita. Mungkin dari sebelahku dulu. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, namaku Indah. Di sini aku perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Teknik Gigi Universitas Airlangga. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak Indah dari Teknik Gigi ya. Itu. Iya. Selanjutnya, Halo semuanya, perkenalkan aku Anissa Rahmawati dari Manajemen Pemasaran. Oke. Mbak Anissa Rahmawati. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Puasa kan hari ini Kak? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah juga puasa. Masih puasa. Masih puasa. Selain kegiatan kuliah, apa aja nih Kak kesibukannya? Selain kegiatan kuliah mungkin ya kesibukan saya cuman di organisasi aja ya. Karena kan di tahun ini alhamdulillah dipercaya sebagai Wakahima juga di Hima Teknik Gigi seperti itu. Jadi mungkin di luar kegiatan perkuliahan dan praktikum hal yang saya lakukan itu juga bergabung dengan teman-teman Hima untuk membangun proker dan agenda. Aktif di Wakahima berarti ya Kak? Betul. Kalau dari Kak Anissa gimana? Kurang lebih sama sih ya, ngurusin kayak gitu-gitu. Ya, sambil berpuasa. Sambil berpuasa. Oke, kita langsung masuk aja di pertanyaan yang pertama ya Kak. Nah, kalau boleh tahu dari sekian banyak program pendidikan vokasi di perguruan tinggi, kenapa akhirnya memilih untuk menempuh program vokasi di Universitas Airlangga? Mungkin boleh dari Kak Indah dulu. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri, kenapa UNER sebenarnya karena alasan utamanya dari orang tua ya. Aku nggak diperbolehkan untuk merantau seperti itu. Nah, kenapa di vokasi juga? Karena kan ada departemen kesehatannya ya. Nah, di vokasi yang lain kan mungkin di Surabaya tidak ada. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa. Toh juga rating di UNER juga baik. Gitu. Berarti ingin banget ya Kak di jurusan kesehatan. Betul. Lebih spesifiknya di teknik gigi ya? Betul. Jadi dari awal sudah nyari teknik gigi, kebetulan ada di vokasi UNER, akhirnya memutuskan untuk memilih vokasi UNER. Iya, seperti itu. Kalau dari aku sendiri sih udah kayak dari SMA ya, udah kayak tahu wah ada manajemen pemasaran nih di vokasi UNER. Dan waktu itu juga aku pernah ikut lomba di salah satu eventnya manajemen pemasaran waktu masih SMA. Jadi kayak kalau seandainya nggak keterima di S1 ya kenapa nggak nyoba di sini aja gitu sih. Jadi kayak udah ada inceran gitu. Dari awal. Dari awal. Iya. Kalau boleh tahu lomba yang diikuti lomba apa itu Pak? Itu lomba proposal, bisnis proposal. IMEX National Studentpreneur Competition yang diadain oleh manajemen pemasaran dari vokasi UNER. Iya. Dari Hima Manajemen Pemasaran. Dari Hima Manajemen Pemasaran. Buat anak SMA yang ada di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi sedari sana tertarik untuk lanjut ke manajemen pemasaran. Iya, benar banget. Oke, bisa dicontoh ini untuk produk Iya. lain ya, untuk mengait menarik minat. Iya, mungkin adik-adik bisa cari-cari info gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak.
Selama menjadi mahasiswa vokasi di Universitas Airlangga, terlebih juga kakak-kakak pasti aktif dalam keorganisasian di HIMA. Pasti kan kakak-kakak ini juga banyak berkomunikasi dengan pihak-pihak di luar dari prodi. Kira-kira ada nggak sih kak kejadian yang menyenangkan yang dialami dari kakak-kakak sekian ketika berinteraksi dengan teman-teman di luar lingkup vokasi? Atau menyenangkan suka dukanya mungkin, atau ada perbedaan ketika interaksi sama mahasiswa-mahasiswa lain di luar lingkup vokasi? Boleh dari Kak Tisa dulu. Dari aku ya, kalau nggak enaknya dulu ya. Sebenarnya kalau dari aku sih nggak ada ya. Kalau dari luar lingkup vokasi, menurutku lebih ke banyak sukanya karena mungkin nambah relasi. Apalagi kalau kayak ada rapat-rapat kayak gitu kan, kita nambah teman-teman dari beda fakultas atau kayak gimana gitu. Aku juga sering kayak tanya-tanya di sana ada himanya gimana sih kayak gitu. Terus sistem belajarnya gimana sih kayak gitu sih. Jadi lebih banyak sukanya daripada nggak enaknya. Jadi bisa makin sharing-sharing gitu ya. Iya. Kalau dari Kak Ines sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri kurang lebih sama ya kayaknya. Mungkin nggak usah dipikir juga dukanya gitu. Jadi dicari sukanya aja gitu, dijalani aja. Dari beberapa orang yang kita ketemui gitu pasti ada hal yang bisa kita ambil gitu. Jadi sharing-sharing satu sama lain itu juga lebih suka aja kayak gitu. Nggak perlu dipikir yang kayak dukanya gitu. Karena nanti pasti ada tapi nanti pasti bisa dihadapi kok gitu. Pasti bisa. Pasti bisa berinteraksi gitu. Pasti bisa. Fokus ke hal yang positif ya. Iya, benar. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, kalau dari kakak yang dirasakan selama menjadi mahasiswa vokasi UNER, kira-kira asiknya jadi mahasiswa vokasi UNER itu apa, sama vokasi UNER itu menurut kakak gimana? Boleh mungkin iya. Kalau dari vokasi itu sukanya mungkin lebih banyak ke praktek ya. Karena kan kalau misal kita terlalu banyak baca buku kadang bosen, kadang ngantuk, kadang gimana gitu kan. Lebih enak langsung kita ke praktek aja, langsung cacat kayak nggak ngantuk, nggak apa gitu loh. Gitu. Mungkin kayak gitu aja sih kalau dari aku. Berarti lebih suka ke praktek ya Kak daripada teori. Iya. Kayak lebih langsung gitu, lebih paham kalau dari aku. Betul. Kalau dari Kak Anissa gimana? Sama sih, cuma kayak lebih bisa praktekin ke kayak organisasi kayak gitu-gitu. Apalagi kan prodiku lebih ke kayak membranding kayak gitu-gitu, udah kayak makanan sehari-hari ketemu orang, terus sosialisasi sama orang, itu yang dipelajarin. Dan mungkin di dalam organisasi aku jadi bisa mempraktekkan itu. Wah, aku di vokasi diajarin gini, aku ikut organisasi tak praktekin gitu sih. Jadi senang juga di vokasi. Oh, senang karena banyak prakteknya. Benar banget. Juga bisa dicoba ke dalam organisasi ada. Bisa diterapkan gitu ya. Banget. Kalau boleh tahu ini enggak apa yang lebih spesifik prakteknya? Misal dari teknik gigi itu praktek seperti apa yang Kak Indah paling suka? Iya, betul. Sebenarnya dari TG sendiri kan banyak ya, kayak membuat peranti apa yang nantinya bakal kita bekerja sama dengan pihak dokter gigi seperti itu. Mungkin kalau di sekarang ini aku lebih suka di orto kali ya, kawat. Jadi membuat kawat peranti, kawat gigi, tapi bukan behel sih, kayak lepasan. Oh, lepas. Jadi kayak kita membuat bentuknya seperti apa, perantinya seperti apa, seperti itu. Jadi dan nggak terlalu lama prakteknya, itu kayak cepet gitu, nggak perlu itu, jadi lebih simpel daripada yang lainnya seperti itu kalau dari aku. Berarti beda dengan behel? Beda. Oh, ada lagi. Menarik. Nggak hanya kawat aja ya. Betul. Masih banyak. Umum kan tahunya Iya, behel. Aku pakai apa? Kawat gigi. Oh, behel. Oh, beda. Nggak semua kawat itu behel. Iya, itu. Kalau dari Kak Anissa sendiri gimana? Ya itu tadi sih, prakteknya kan kayak branding, terus bertemu banyak orang, kayak customer, cara menghadapi orang itu gimana, terus
kan semua karakter orang beda-beda ya. Iya. Aku juga di manajemen pemasaran belajar itu juga sih, kayak kalau ketemu customer yang kayak gini tuh kita menghadapinya gimana. Iya. Sama kalau diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari, kalau ketemu orang yang egois tuh kita harus gimana. Kalau ketemu orang yang karakter dewe itu kita harus gimana. Surabaya banget Iya. Karakteristiknya kan beda-beda Iya, setiap benar. orang. Kita harus menghadapinya itu gimana. Iya, Itu betul. kita diajarin di dalam prodi manajemen pemasaran itu. Jadi di manajemen pemasaran itu belajar organisasi bisa, Bisa belajar banget. akademik bisa, Bisa. belajar kehidupan bisa. Nah, itu yang penting belajar kehidupan. Karena belajar kehidupan bisa diterapkan di semua Iya. lini ya. Betul. Sampai betul, nanti betul, kita betul. tua. Bener gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau dari yang kita tahu kan vokasi ini masih sulit banget diterima sama masyarakat. Rata-rata juga kebanyakan yang masuk vokasi itu karena kelempar dari jurusan impiannya. Yang maksudnya itu dari S1 lalu masuknya ke vokasi, rata-rata seperti itu. Ya memang nggak semua, cuman ada yang seperti itu ya kan. Lalu kalau dari kakak sendiri juga pengalamannya seperti itu enggak? Atau memang ini keputusan yang pure diambil karena memang dari awal udah cocok di vokasi? Dari kak Nisa dulu. Oke, kalau dari aku pribadi sih kan kayak yang aku bilang tadi, aku karena ikut lomba itu tadi jadi kayak tahu, oh ternyata manajemen pemasaran itu belajar ini nanti jadi ini karena lomba itu. Dan kita juga dikasih pedoman seperti mungkin bisnis proposal itu kan, jadi itu sudah kayak niat, bukan karena apa ya, mungkin juga karena salah satu faktornya nggak keterima S1 juga, cuman bukan kayak aduh nyoba vokasi deh gitu, bukan sih, kayak yang kayaknya ini vokasi juga salah satu ada peluang di sini gitu sih. Jadi nggak keterima bukan kayak aduh nggak terima, tapi Bukan karena lemparan gitu ya. semangat lagi nih. Iya ada benar lagi. banget, iya masih ada peluang kok. Oke. Kalau dari Kak Indra, Kalau dari aku sendiri sih kurang lebih sama. Mungkin pertamanya juga kelempar dari S1 karena nggak keterima ya. Iya. Tapi bukan karena itu kayak masuk vokasi aja, enggak. Tapi kayak ini ada peluang di vokasi, daftar aja. Nanti hasilnya ikuti aja gitu. Ternyata alhamdulillah kan dipercayai kan di vokasi. Jadi tetap jalani aja gitu. Aman kok. Dan gitu. akhirnya nyaman di sini Nah. tuh. Dan lebih enak ke praktik juga. Menyesuaikan. Iya. Menyesuaikan. kalau awal-awal masuk itu gimana Kak? Dari pandangan teman-teman mungkin. Oh kamu diterima di vokasi atau oh kamu di UNER sekarang. Iya. Gitu. Gimana? Kalau dari Kak Nisa dulu. Kalau dari aku, mungkin benar kata Hans tadi. Kalimat pertama, oh, vokasi, lulusnya D3 dong. Iya, bukan banyak. sarjana dong. Kayak gitu biasanya ya. Tapi kan aku UNER, kamu apa? Makanya itu jadi kayak lebih ke oh kamu ngerendahin aku di situ, tapi aku di UNER loh. Itu sih. Jadi iya aku vokasi. Iya, tapi kan aku di UNER. Oke. Gitu. Kalau dari Kak Indah gimana? Iya, kurang lebih sama sih reaksinya teman-teman dari itu kayak oh D3, kenapa nggak nyoba S1 mandiri gitu. Kayak tapi kenapa mempertanyakan kok eman banget sih kamu di D3 gitu. Iya. Biasanya kan kayak gitu ya. Iya, Tapi kebanyakan. aku selalu jawab, aku punya kompetensi kok di sini gitu. Aku juga mampu kok di sini. Jadi toh aku juga yang jalani bukan kamu gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Tapi rencananya mau lanjut atau enggak Kak ke S1 gitu? Kalau rezekinya bisa ya lanjut. Lanjut Nah, di UNER ada. juga. Kurang tahu kalau itu. Oh iya. Dijalani aja dulu. Dijalani aja dulu gitu. Sambil lalu melihat peluang kalau ada kenapa enggak. Iya, betul. Kalau dari Kak Anissa mau nggak lanjut lagi? Mau sih, tapi lebih ke mungkin karena udah nyaman Oh, ya. iya. Dan udah tahu peluangnya di mana, harus kemana. Jadi ya kalau ada peluang Iya. Oke. jalanin aja. Kayak kata Indah. Jalani aja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
sejauh menjadi mahasiswa vokasi di Universitas Airlangga, ada nggak kayak suka dukanya atau lebih ngerasa capek karena kan kita udah kayak banyak tugas gitu kan, kayak banyak praktik, atau ada kesulitan dalam membagi waktu untuk organisasi? Mungkin dari Kak Jinda. Kalau mungkin dari aku, karena kita kan sistemnya paket ya SKS-nya, jadi kan lebih banyak. Itu mungkin jadi salah satu faktor, kayak kalau dijadwalkan sudah kayak gini harus selesai kayak gini gitu, nggak boleh mundur-mundur. Jadi mungkin waktu awal tuh kok capek gitu rasanya, tapi kan seiring berjalannya waktu udah biasa. Jadi cuma itu aja sih dari aku, kayak sistemnya paket jadi harus bisa tepat waktu gitu. Kalau dari aku gitu sih. Kalau ada tugas langsung dikerjain gitu ya Kak, Iya, biar nggak numpuk-numpuk gitu. Nanti kalau misal ditinggal juga malah makin numpuk kan. Jadi kalau ada waktu langsung kerjain aja gitu. Oke. Kalau misal dari Kak Anissa gimana? Kalau dari aku sih capek itu pasti. Iya. Capek itu pasti. Ya pintar-pintaran bagi waktu aja sih. Jadi kalau tahu oh di organisasi lagi hektik nih, berarti yang di perkuliahan minggirin dulu bisa kali ya, tapi harus tetap dikerjain. Harus tetap dikerjain. Cuman harus ada skala prioritas, mana yang harus tahu diprioritasin, mana yang harus dikeduain. Kayak gitu sih. Jadi pintar-pintaran membagi waktu. Yang terpenting dulu yang dikerjakan. Iya, gitu. Biar nggak lepas tanggung jawab juga. Takutnya nanti kayak dikasih tanggung jawab, kamu megang ini ya di organisasi, tapi ada tugas numpuk langsung hilang kan? Nggak mungkin kan kayak gitu. Jadi kalau ada sesuatu hari itu langsung dikerjakan gitu ya Kak? Iya. Oh jadi ini ya apa lebih langsung dikerjakan gitu ya? Iya. Skala prioritas Skala dulu. prioritas dulu. Apa yang lebih penting? Itu sih. Nah kalau dari Kak Indah dulu nih, cara membagi waktunya gimana nih antara organisasi sama tugas? Semisal tugas itu sama organisasi ini bareng gitu, kayak ada rapat jam sekian terus deadline tugas lebih. Nah, itu dari Kak Indah sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri, kalau misal kita ada rapat, misal jam 7 kita ada rapat, tapi aku ada tugas deadline mungkin hari itu dikasih, hari itu dikumpul jam 23.59 biasanya kayak gitu. Kalau misal kayak gitu tetap harus kerjain tugasnya dulu, selesaiin dulu sebisanya dulu. Nanti kalau misal jam 7 itu belum selesai tugasnya, mungkin bisa diminggirkan sebentar, aku join rapat dulu sama teman-teman Hima. Nanti kalau udah selesai baru dilanjut lagi gitu. Kalau nanti di Hima aku sendiri itu kalau rapat nggak boleh malam-malam juga kan selesainya. Jadi kayak harus ada jamnya gitu. Jadi apa-apa aja yang harus dibicarakan, jadi nggak perlu panjang-panjang gitu. Kalau dari aku gitu. Jadi dari Himanya sendiri udah buat kesepakatan nggak boleh malam. Ya. Kalau dari Kak Anissa? Sama sih. Jadi harus ngerjain tugasnya dulu yang penting ya. Baru, dan mungkin setiap rapat juga ada wakilnya juga kan. Kalau emang udah bener kepepet, mungkin bisa diwakilkan dulu atau gimana. Jadi skala prioritas lagi. Prioritas lagi. Nah, ujungnya itu skala prioritas. Iya. Walaupun nggak diprioritasin. Waduh. Sebisa hati. Ya Bu. Ya sabar ya Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Indah sama Kak Anissa. Oke. Kalau dari yang Kakak rasakan, ada nggak sih Kak perbedaan sarana sama prasarana, ataupun mungkin perilaku dari kampus ke fakultas vokasi UNER dengan fakultas lainnya, atau di sini posisinya sama rata tanpa ada perbedaan? Boleh dari Kak Anissa dulu. Yang aku rasain ya, sih kayaknya ada perbedaan ya. Kayak mungkin dari vokasi nggak ada gazebo gak sih? Itu yang menurutku kayak biasanya kalau mau ngerjain tugas atau gimana orang mungkin gazebo aja. Tapi yang di gedung ini ya, di gedung A mungkin ya. Kalau yang di teknik gigi aku nggak tahu ya. Itu sih, cuman kan kita sekarang udah ada co-working space yang baru-baru ini habis di resmiin ya. Jadi ya mungkin yang itu unek-unek yang kemarin ya.
sekarang udah ada coworking space nih. Kalau ada apa-apa, kalau ada gazebo ya di coworking space dong. Oh iya, lebih keren deh. Lebih keren. Iya, kamu ada coworking space nggak? Boleh. Selanjutnya. Kalau dari aku mungkin nggak jauh beda sama yang tadi Anissa bilang ya, karena aku kegiatan perkuliahan dan praktikum itu di kampus A. Mungkin kadang ada beberapa tempat yang kita itu join gitu sama teman-teman FKG. Tapi untuk di vokasi sendiri katanya udah oke aja sih kalau menurut aku, toh juga ada co-working space. Jadi misal kalau nanti tempat yang biasanya kita di FKG dipakai nih sama teman-teman FKG, nanti bisa langsung ke sini gitu. Gitu. Oh, jadi selama ini untuk teknik gigi sendiri sering interaksi sama FKG ya Kak? Iya, sering interaksi sama FKG gitu. Oh gitu. Masih interaksi gitu. Masih berhubungan. Biasanya kan Oke. mungkin ada nggak Kak yang sepatah dua kata untuk adik-adik yang mau mendaftar di vokasi UNER? Kira-kira ada nggak sepatah dua kata untuk Oke. yang mau mendaftar di vokasi UNER? Oke, mungkin bisa dimulai dari aku dulu Iya. kali ya. Untuk teman-teman yang ingin daftar di vokasi UNER, jangan pernah takut untuk di underestimate ya. Karena kan kadang sama masyarakat kita itu kita masih di underestimate gitu, kayak oh D3 kenapa kok nanggung gitu kan. Kita di D3 kita atau D4 kita di vokasi itu kompetensi kita juga memadai kok gitu. Praktikum kita juga lebih banyak, praktek kita lebih banyak. Jadi jangan pernah takut untuk gabung di vokasi. Kayak gitu sih. Oke. Kalau dari aku sendiri kurang lebih sama, cuman yaitu lihat aja sebenarnya di vokasi itu banyak banget peluangnya. Apalagi kita kan banyak prakteknya, banyak juga ada magang, PKN itu udah mungkin dilirik perusahaan-perusahaan kalau dari manajemen pemasaran ya gitu. Jadi jangan takut daftar di vokasi walaupun mungkin gelarnya bukan sarjana atau apapun itu, tapi semangat aja dulu. Semangat aja dulu. Semangat adalah kunci. Jalannya aja. Oke, ini pertanyaan ke selanjutnya. Bisa dibilang ini pertanyaan terakhir ya. Iya. Semisal waktu bisa diulang, kita bicara harapan di sini. Iya. Misal waktu bisa diulang, kira-kira Kak Indah sama Kak Nisa bakalan tetap di sini di vokasi UNER atau bakalan nyoba tes lagi di perguruan tinggi di jurusan S1? Nah, boleh dijawab dari Kak Nisa dulu. Oke, kalau dari aku sih tidak ingin mencoba-coba ya, karena mungkin satu udah nyaman, udah bisa menyesuaikan dan bisa tahu peluangnya nanti kalau lulus ini mau kemana sih, kayak gitu sih. Jadi kayak udah mantap di sini aja. Udah mantap. Berarti Iya. udah planning dari Iya, awal. benar banget. Karena kalau dari cerita Kak Anissa sendiri tadi udah tertarik dari Iya. SMA di manajemen pemasaran. Dari lomba itu tadi ya. Betul. Oke, selanjutnya Kak Indah. Kalau dari aku sama, aku juga tidak akan mengulang walaupun nanti ada waktu yang bisa diulang gitu. Paham nggak sih, kayak Iya. nggak usah nyoba untuk ujian lagi karena di TG aku udah tahu, udah nyaman, sudah bisa beradaptasi dengan teman-teman, dengan dosen, dengan lingkungan sivitas yang ada di kampus A seperti itu. Jadi menurut aku nggak perlu nyoba lagi sih, udah dimantepin aja gitu di sini. Dari awal emang pingin gitu ya Kak. Betul, dan nggak pengen buang waktu juga sih. Karena udah nemu kayaknya ini deh. Iya, yang dicari sama ibu gitu. itu. Kayaknya Dalam ini. banget ya. Iya, Berarti titik kenyamanan. Iya. Itu yang penting. Dan Ini itu yang adalah penting. kenyamanan. Kenyamanan. Oke, nggak terasa nih pertanyaannya udah terjawab semua. Mungkin sekian dari kami. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Indah dan Kak Anissa yang sudah berkenan hadir di Nobar Hima episode perdana kali ini. Ya, tuh. Tepuk tangan dulu. Oke. Oke, selanjutnya nantikan di nomor part 2 yang masih membahas tentang kenapa vokasi dan tanggapan Hima Vokasi UNER terhadap stigma buruk vokasi, dan tentunya akan ada kejutan setelah ini. Oke. Wah, kejutan apa nih Hans? Yang pasti rahasia ya. Oh, Nantikan aja rahasia. Di part 2.
See you folks.